Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulana ya Maulana ya sami' du'ana bihurmatika ya Rabbi la taqta' rajana ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulana ya Maulana ya sami' du'ana bihormati sayyidina ballighna munana ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Maulana ya Maulana ya sami' du'ana bihormati Muhammadin taqabbal du'ana ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bi mahabbatihi wa 'adama man khalaqahu bi ghadabihi wa 'adabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Akratal mukarramin ashabal fadilah wassada ala sa'iril ulama wal masayyid bil ustus, guru-guru kita yang mulia yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ki Haji Muhammad Muslih MS, Ki Haji Hasanuddin SAG, Ki Haji Musabrik Abbas, segenap pengurus atau ketua DKM Masjid Jami Baitul Makmur Ustaz Yahya Ibnu Hasim, Bapak Haji Muhammad Nasir, Bapak Haji Luqman Al-Hakim, beserta asatidz lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Moga beliau dan kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Para orang tua, khusus jamaah sholat subuh dan taklim ba'da subhi, mudah-mudahan duduk simbohnya kita di sini menjadi satu catatan ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, alhamdulillah atas izin Allah, pagi hari ini kita bisa melakukan sholat sunnah berjamaah, sholat subuh berjamaah, sekaligus dilanjutkan dengan taklim ba'da subuh. Pastinya kita termasuk orang-orang yang beruntung, meskipun hujan deras dari jam 1:30, tadinya embet-embet udah datang hujan ngebayok. Alhamdulillah atas izin Allah kita bisa sholat subuh berjamaah. Jamaah sekalian, dari sekian banyak doa yang kita panjatkan,
utama doa itu yang ada dalam Al-Quran, baru doanya Rasulullah, setelah itu doanya orang-orang soleh. Jadi yang lebih diutamakan itu doa yang ada dalam Al-Quran. Kalau kayak ranking mah ranking pertama dah, baru doanya Rasulullah, selanjutnya doanya orang-orang soleh. Kenapa? Karena kalau kita baca doa dan doa itu dalam Al-Quran, satu, kita mendapatkan pahala dari bacaan ayat Al-Quran tersebut. Makanya orang-orang soleh itu menyisipkan dari ujung surah Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati, terus sampai wa'fu anna, terus sampai pansurna alal qaumil kafirin. Begitu indah tuh Al-Quran ngajarin kita doa. Coba kalau kita perhatikan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan hukum saya kalau saya salah dan saya lupa. Al-Quran yang ngajarin kalau kita salah, kalau kita lupa, ya Allah jangan hukum saya. Kan gurih. Sudah salah, lupa, kita mohon sama Allah jangan sampai dihukum. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Enak lagi, Allah jangan bebankan beban yang berat kepada kami seperti Engkau bebankan pada orang-orang sebelum kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan pikulkan yang kami tidak bisa memikulnya. Bahkan stres di poinnya ujungnya wa'fu anna. Maafkan saya ya Allah, maafkan kami. Waghfir lana, ampuni kami ya Allah. Udah minta maaf, minta ampun. Warhamna, sayangi kami ya Allah. Anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Minta perlindungan kita kepada Allah dari orang-orang kafir. Makanya Imam Ghazali mengatakan paling tidak ada 7 poin dalam kita berdoa kepada Allah. Jadi doa nggak mesti panjang-panjang. Kalau seandainya kita doa kematian, yang penting ya ada doa isolnya. Jangan segala doa naikin cowok dimasukin ke situ. Kalau doa nandur dimasukin ke situ. Poinnya aja nih, doa tentang kematian, doain aja doa insyaallah maghfirlahu awalnya Allah majalla taqabbal wa asal sawaba ma qarana min al-Qur'an lagi. Poinnya itu. Enak. Kadang-kadang kan kita suka doa keenakan. Emang enak sih doa panjang. Tapi kadang-kadang makmumnya tangan udah berdiri, akhirnya nublak ke bawah. Akhirnya tangan nyerosot ke bawah. Udah Rabbana kata makmumnya menerima nublak kali kelahiran masjid, ditarik lagi Allahumma tinggi lagi. Akhirnya pada ngedumel. Tuh poinnya kayak begitu. Doa utamakan doa yang ada dalam Al-Quran, doanya para nabi, baru doanya orang-orang soleh. Kalau diperhatikan dari doa-doa Nabi kita Muhammad SAW sesuai sabdanya, ternyata hajat akhirat itu 70%. Hajat dunia berarti 30%. Jadi hajat akhirat 70%, hajat dunia 30%. Tapi tidak mengabaikan urusan dunia. Dunia yang kita singgahi ini harus diraih. Kita harus memiliki, tapi memilikinya untuk akhirat. Kita harus berpunya, tapi berpunyanya untuk akhirat. Ini kadang-kadang suka salah menafsirkan dari makna juhud sehingga dunia ditelantarkan. Padahal konsep juhud sesungguhnya adalah dunia miliki,
tapi milikinya untuk akhirat. Dunia raih, tapi raihnya untuk akhirat. Ini dengan hadis baginda Rasulullah, ad-dunya majra'atul akhirat. Dunia itu ladang akhirat. Karena kita hidup di alam dunia. Doanya juga Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunia dulu, karena kita hidupnya di alam dunia. Mulai teman mengurusan dunia, bohong. Nanti ngomong ada urusan dunia, gue udah tasawuf, bukan tasawuf. Kalau memang 70% ajat akhirat, 30% ajat dunia, sudah seharusnya kita jadikan target untuk kita meraih akhirat. Silakan dunia, tapi jangan ansih dunia mulu. Sampai maghrib aja masih cuci motor. Lah maghrib sih masih cuci motor di jalanan lagi. Udah ada sholat masih ngepung-ngepung kuyuh. Nah, tadi ngapain aja? Target utama kita tuh akhirat. Kita di dunia ini gharibun aw abirus sabil. Orang asing kita di dunia ini. Kalau seandainya orang asing, pasti kita pulang. Pulang kemana? Akhirat. Ini yang dalam Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ayat lain, wal akhiratu khairu wa abqa. Yang kekal di sana akhirat. Dunia ini panah. Jadi dunia ini kita sebagai orang asing atau abirus sabil, bisa diartikan musafir atau yang menyeberangi jalan. Ini hadis dari pembahasan Ustadz Ali Rusni. Ada di Arba'in An-Nawawiyah nomor hadis 40. Pesan baginda Rasul kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing. Kita akan pulang. Pulang kemana? Ke Jonggong? Enggak. Pulang nanti, wal akhiratu khairu wa abqa. Katanya ada orang soleh, Ibrahim bin Adham. Kalau kita sering buka literatur tasawuf itu, pasti kita akan menemukan nama Ibrahim bin Adham. Ini generasi tabi'in. Jadi kalau kita buka literatur tasawuf itu, kita temukan Hasan al-Bisri, Fudail bin Iyad, Sufyan Suwari, Junaidi al-Baghdadi. Ini Ibrahim bin Adham, beliau berkata, ma min sabahin illa wa ya'tini syaitan wa yas'alani an thalathin. Tidaklah setiap pagi itu saya ini didatangi syaitan. Kalau kita waktu pagi-pagi yang datangin siapa? Kang Bubur, Kang Udu. Ini yang datangi syaitan, Pak. Dan setan ini bertanya 3 hal. Yang ditanya cuma 3, pertanyaannya gampang. Cuma kalau salah jawab bisa acak-acak. Kira-kira kalau pagi-pagi meleduk dari datangin setan, keabakan kelas kita. Cuma ditanya ke Ibrahim bin Adham, mada ta'kulu? Apa yang kamu makan? Apa yang akan kamu makan? Kita ada makan kagak di sini nih? Ada makan kagak? Yang ditanya urusan makan. Yang kedua, mada talbasu? Apa yang akan kamu pakai? Urusan pakaian, apa kardinal, apa polo, makanan apa sebelah, bajilok, bangkas dimakan cilok, pinggir jalan lagi berdiri, dicocok, makanan bocah dimakan sambil jalan, itu apa? Aina taskunu yang ketiga, di mana kamu akan tinggal? Jadi pertanyaannya gampang, mada takulu,
Mada talbasu aina taskunu, di mana kamu akan tinggal? Presiden, klaster. Apa jawab Ibrahim bin Adham? Dia cuma jawab, akulul mauta, saya akan makan kematian. Jadi kalau bini nanya makan apa bang? Gue makan mati. Kalau kata bini laki gue sepulang lagi kesambet ini makan mati kalau itu. Jadi beliau cuma berkata dan menjawabnya, akulul mauta, saya akan makan kematian. Inilah satu-satunya makanan yang pasti kita akan makan meskipun saat ini kita belum makan. Geplak mas sering ngerasain, udah kita makan, ya kurangi ada jarak, suka juga. Jadi sesuatu yang belum kita makan dan pasti kita akan makan adalah kematian. Mana dalilnya? Kullu nafsin dha'iqatul. Semua yang bernyawa, semua yang bernapas pasti akan merasakan yang namanya maut. Kalimat ini jako yaluku. Ini menurut para ulama merasakan yang sangat dalam. Kenapa? Karena ketika ruh dicabut itu, ruh ketika dicabut itu sakitnya luar biasa. Kalau seandainya kita sakit gigi, Pak, itu cuma satu saraf aja, Pak, yang rusak. Kalau kita cuma cantengan daging di jempol, itu cuma urusan saraf yang di jempol aja yang rusak. Tapi kalau seandainya sakaratul maut, itu yang tercabut saraf semuanya. Makanya rasa sakit seperti disabet pedang 300 kali, lebih sakit lagi. Bahkan diilustrasikan seperti binatang yang dikuliti secara hidup-hidup, lebih keras lagi. Bayangin tuh rasa sakitnya mati seperti itu. Meskipun rasa sakit mati yang dialami umat Nabi Muhammad ada keringanan, itu gara-gara doanya Nabi kita Muhammad saking sayangnya sama kita. Ya Rob, kalau rasa sakit mati itu sangat parah, limpahkan saja ke saya supaya nanti umat saya tidak merasakan rasa sakitnya mati. Saking cintanya Nabi kita Muhammad, sampai Rasul berdoa, rasa sakit mati itu biarlah saya yang nanggung, biar nanti umat-umat saya nanti tidak merasakan rasa sakitnya mati. Jadi kita akan bertemu dengan Allah. Mudah-mudahan kalaupun mati, kita matinya meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Diaminin nih, iya husnul khotimah. Ini mati sekarang husnul khotimah. Nasir, ambillah dulu ya Pak. lagi nyender, bangun cancang bangun. Mati husnul khotimah. Ambil lagi. Ada yang mau, ada yang siap. Lu mau ngomongin mati lagi ya. Husnul khotimah. Udah sholat subuh jamaah, udah tadi tahiyatul masjid, kan duduk di majlis ilmu yang pahalanya sekarang ini hajjan taman 3 sempurna pahala hajinya. Sebelum lagi tadi jargoni ngelilingi, ngasihnya gue dikepel, tapi kelihatan di 2000 decak ditekmelnya sama dia. Kalian rokok onbol 2000. Jadi kita akan berjumpa kepada Allah tergantung bagaimana kita nanti matinya. Makanya paman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, ay paman kana yarju sawaba Rabbihi ay paman kana yarju ajrahu. Sebagian para penafsir mengatakan bahwa kita akan mengalami perjumpaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun ada kelompok-kelompok yang tidak percaya bahwa nanti akan dibangkitkan dan berjumpa dengan Yang Maha Kuasa, Allah cuma jawab dengan satu ibarat di dalam surah Yasin itu. Ada wa ayatul lahumul ardu maidatu hayyina wa akhrajna minha habban faminhu yakulun. Mereka
Al-Quran tadi itu dalam surah Yasin. Satu tanda kekuasaan Allah, bumi yang mati Allah hidupkan lagi. Itu bumi Pak, sawah udah pada meletak tiba-tiba air hujan, tahu-tahu lulu banyak besoknya. Sekarang aja lulu ada susah, habis semua udah kena busur. Air yang begitu kering, akhirnya turun hujan, tumbuh biji-bijian, paminhu yakulun. Dari biji-bijian itu manusia pada makan. Remuk langsung pada hijau. Ada juga yang nggak percaya bahwa nanti akan berjumpa dengan Allah. Itu kata ulama, orang yang melakukan maksiat dan sering melakukan dosa-dosa besar, dia nggak percaya berarti mau berjumpa dengan Allah. Kalau dia yakin akan berjumpa dengan Allah, mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka nggak gampang dia melakukan kemaksiatan, karena semuanya nanti akan ditanya. Pantat kekempolan, bekas apa tuh kekempolan, pada jember, sering duduk setelah subuh di masjid. Itu mata remangan bekas apa, melengin Quran dulu pada belek. Begitu taman pada jember bekas apa, motor-motor tasbih. Jadi target dunia itu cuma 30%, akhirat itu 70%. Maka harus kita jadikan target akhirat itu. Dunia mah cuma singkat. Bahkan apa yang sudah kita jalani itu lebih panjang daripada yang akan kita jalani di dunia ini. Itu kata Imam Ali begitu. Seorang bayi yang baru lahir, itu yang sudah dia jalani lebih panjang daripada yang akan dia jalani di dunia ini. Bisa saja umurnya tuh bayi 3 hari mati, 7 hari mati, bisa jadi sebulan kuat, 2 tahun kuat, 3 tahun. Sebab amar ummati ma baina sittin wa sab'in wa aqalluhum mayyaduju jari. Kisaran umur Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu sedikit. Di sini banyaknya yang umur 80 tahun berapa orang? Ada. Umur 70 tahun, pantangan udah banyak, tidur sama bini bisa, bini di kamar juga di pendaringan, iya, pokoknya berdek kayak sama bini, udah umur 70 tahun, 80 tahun, antara 60, 70, singkat. Jadi kata Imam Ali, seorang bayi yang baru dilahirkan, perjalanannya itu lebih panjang dan sebelum dia dilahirkan. Kok bisa? Ternyata, Pak, itu di alam arwah. Kita nggak tahu. Tatkala ruh kita terkumpul di alam arwah berapa tahun? Di situ sudah diambil satu perjanjian oleh Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Ya, engkau adalah Tuhan kami. Kata orang Yahudi, Nasrani, Cina, ada bahasa kita mah dulunya bersaksi bahwa Allah adalah Tuhannya. Lama. Baru ada kehidupan, itu ruh ditiupkan tatkala kita berusia 4 bulan di rahim ibu kita. Tuh ada hadisnya di dalam Mukhtarul Hadis, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawma. Sesungguhnya seseorang di antara kamu dikumpulkan penciptaannya di perut emaknya itu 40 hari. Dalam bentuk apa 40 hari? Nutfah. Kalau kata sekolahnya sperma. Atau bahasa biologi mah air mani, kalau anak pang mah bilang pejuh. Anak pang pejuh. Dalam bentuk nutfah 40 hari. Jadi kalau bini baru bunting 2 minggu, mah jangan nempel nih anak kita ada larian, ini tombol babanya itu nempel. Orang belum ada kehidupan masih bentuknya nutfah 40 hari. Summa yakunu 'alaqatan misla dzalik.
40 hari lagi baru bentuknya apa? Alaqah. Semayakun mudghatan misla dzalik, 40 hari lagi baru bentuknya mudghah, segumpal lagi. 40 kali 3 120 hari. Barulah tuh ditiupkan ruh, artinya usia kandungan itu baru ada kehidupan itu usia 4 bulan. Berarti 40 kali 3 120 hari, 4 bulan. Makanya ada orang yang 7 bulanannya itu bukan 7 bulan, 4 bulanan. Jadi gak apa-apa, bulanan dia tuh tafaulan, nafarukan, baca surah Yusuf, Arfan, anaknya kan Nabi Yusuf, gambarnya jelek hitam, tetap aja hitam. Loh, baca surah Maria, tafaulan saja gitu, nggak bintang, nggak masalah. Orang kita baca Quran, kecuali 7 bulan bacanya kode pakong, binatang lambat. Baru 7 bulan sih baca begituan. Orang dibaca ayat suci Al-Quran, dibaca sholawatnya masalah. Biasanya tuh umur 4 bulan itu udah ngadain kakebak, bahasa kita dulu orang sih bilang oh gedok ya, jelasnya nyai gedok lupa. Baru tuh tatkala umur 120 hari sumayyab asallahu ilaihi malakan, kemudian Allah mengutus seorang malaikat. Di malakan itu mufrad, kalau jamaknya malaikat, cuma kita udah kaprahnya sebut malaikat Jibril, malaikat Ridwan, padahal mufradnya malak. Wa yu'manu bi arba'i kalimatin, itu diperintahkan oleh Allah untuk mencatat 4 hal. Wa yuqalu lahu uktub ilmahu wa rizqahu wa ajalhu wa sakin aw sa'idun. Udah ditulis tuh gimana ilmunya, gimana rezekinya, gimana ajalnya. Ini orang bahagia apa sengsara, kapan matinya, ngaji nasir apa kawin lagi, kagak, udah ada tentuan dari semua. Tapi kalau iga jarang mah jangan coba-coba, akhirnya kesurupan. Udah ditentukan kapan ajalnya, apakah termasuk orang sakiun atau sa'idun, apakah bahagia atau sengsara. Semayun pau pihiru, baru ditiupkan tuh haruhnya. Bahkan dalam hadis ini, fa inna rajulan minkum la ya'malu bi amali ahli jannah, maka sesungguhnya seorang di antara kamu melakukan amalan-amalan surga, hatta la yakuna bainahu wa bainaha, sehingga antara dia dan surga itu tidak ada jarak, illa jiraun, kecuali cuma sehasta. Jadi sehasta segini, jiraun sehasta. Kalau segini sibron, jengkal. Di bahasa Arab kalau sibron itu sejengkal, kalau jiro sehasta. Udah ditentukan tuh dia melakukan amalan-amalan surga, sehingga antara dia dengan jarak surga tidak ada jaraknya kecuali cuma sehasta. Payasbiqu alaihi kitabu, tetapi mendahului atas dirinya Alkitab bermakna takdir. Payakmal bi amali ahlin nar, lalu dia melakukan amalan-amalan neraka, payadkhulun nar, akhirnya dia dimasukin ke neraka. Jadi orang Pak kalau udah ditentukannya dia surga, meskipun dia ulaka, meskipun dia bejidor, tapi di akhir kehidupannya dia melakukan amalan surga. Dulu ada kisah, ada apa? Yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Jadi abangnya mau ahli ibadah, adiknya ahli maksiat. Dalam pergolakan hidup ini kita selalu mengalami bisikan-bisikan, Pak. Ada bisikan kebaikan, ada bisikan kejahatan. Ini abangnya yang ahli ibadah dapat godaan dari syaitan. Bayang terus lu, wajib lu, dunia indah. Tapi coba-coba lu ngerasain topi miring mah. Lu mah taruh kata buat salah kan, lu mah baru kali ini.
Lagi lu mah tahu cara tobat sama Allah. Yang adanya ahli maksiat Pak, punya rumah bordir. Kalau kayak kita mah rumah bordir, germo dah, germo. Dia pun sama, di tengah malam dapat bisikan. Emang nggak malu lu dari kecil apa gede mendung lu. Abang lu mau lihat, hargain abang lu, sama dapat bisikan. Yang kadang-kadang manusia mah ada titik jenuhnya Bang. Ya kan ada titik jenuhnya, nyender tangan di jidat. Gue liatin orang-orang enak amat ya, ilok gue begini aja. Wa nafsi wa masawaha fa'alama aku jurah bakatwaha. Abangnya dapat bisikan, adanya pun sama dapat bisikan. Cuma abangnya mah digoda sama setan karena ahli ibadah, sementara adanya yang ahli maksiat sama dapat bisikan. Bisikannya apa? Beda, bahwa yang apa dia kerjakan ini merupakan maksiat. Udah, adanya punya rumah bordir, ada barang bagus. Iya, ada lagunya barang dong lagi gitu. Lu jajalin, lu mengerti ini, tahu bacaannya, tahu pahala lu udah banyak. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Di tengah malam abangnya berangkat ke rumah bordir adiknya, sementara adiknya yang ahli maksiat berangkat ke masjid. Yang satu ahli ibadah berangkat ke rumah bordir, yang satu ahli maksiat berangkat ke masjid. Apa yang terjadi? Di malam itu terjadi gempa. Masjid rubuh. Karuan dah. Rumah bordir kadang-kadang dari bambu doang bisa dari nama bini. Jadi ayah. Ditutupin sama baliho bekas pilkada. Ditutupin tuh. Masjid, apa yang terjadi? Rumah itu rubuh, rumah bordir pun rubuh. Tuh, paginya eyang. Ternyata yang di reruntuhan masjid yang ahli maksiat. Yang di reruntuhan rumah bordir yang ahli ibadah. Padahal sudah lama melakukan amalan ibadah. Inilah yang menurut hadis Nabi, fa inna rajulan minkum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa zira fa yasbiqu alaihi kitabu fa ya'mala bi amali ahli nar fa yadkhulun nar. Ternyata memang udah ditakdirkan tuh dia catatan amalnya, endingnya di akhir hayatnya melakukan amalan neraka. Tapi sebaliknya, ada orang yang melakukan amalan-amalan neraka begitu lama, tapi di akhir kehidupannya justru dia melakukan amalan surga. Maka saya sempat kaget Pak, ada tetangga saya, di mata saya biasa-biasa saja. Tapi saya kagetnya meninggalnya hari Jumat. Ya. Meninggalnya hari Jumat, habis sholat Jumat. Bahkan saudara kita tuh kalau kenal si Ending disebut panggil siapa, si Bunga ya. Subhanallah, meninggalnya lagi sholat Jumat di Masjid Al-Marwah. Wah. Nah nggak sih anak bangkelas almarhum? Itu beliau tuh meninggalnya habis sholat Jumat, duduk nender habis sholat sunnah. Ya, dibangunin meninggal. Subhanallah, husnul khatimah. Kita belum tentu. Saya perhatiin kok bisa meninggal hari Jumat habis sholat Jumat Pak. Kan manusia kalau umat Nabi Muhammad meninggalnya hari Jumat itu ada keistimewaannya Pak. Rupiah anhu ada berkobri, diangkat aja kuburnya meskipun ada tidak lama. Ternyata saya sedikit dari mulut ke mulut ada aja ngaku. Saya merah.
Dia mau biar rada berduknak juga. Dia waktu kalau hari Jumat nyuruh saya. Nyuruh apa kok? Nggak banyak sih. Dia kadang-kadang nyuruh saya cari anak yatim. Nih lu bagiin. Tapi lu jangan bilang dari gua. Jadi sahabat Jumat itu berapa? Nggak banyak. Kadang-kadang 15.000, kadang-kadang 7.500, kadang-kadang goceng, tapi rutin. Dari kapan? Oh, saya lupa dari kapan. Dari sejak saya di sini. Subhanallah. Ternyata amal ibadahnya itu yang bisa membantu dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ternyata emang udah ketentuannya tuh. Dia ditakdirkan meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, melakukan amalan-amalan akhirat. Jadi target akhirat kita ini lebih tinggi, Pak. Maka kita umatnya Nabi Muhammad butuh ketenangan, bukan kebahagiaan. Maka ayatnya juga, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, bukan jiwa yang bahagia. Emang beda kan bahagia sama tenang? Beda. Orang bisa saja bahagia, belum tentu tenang. Bisa saja dia bahagia di atas penderitaan orang lain. Bisa saja dia bahagia menjolimi orang, sehingga kebahagiaannya terusik dengan doa orang yang didolimi. Ittaqi da'watal mazlum, hati-hati Pak dengan doa orang yang kita jolimi. Doa orang yang kita jolimi antara dia dengan Allah nggak ada hijabnya. Meskipun yang kita jolimi ahli maksiat. Misalnya abang menjolimi orang ahli maksiat, perkara dia ahli maksiat, urusan dia sama Allah. Tapi perkara kita menjolimi, kalau dia berdoa kepada Allah, doanya tidak ada hijabnya antara ia dengan Allah. Hati-hati dengan doa orang-orang yang menjolimi. Jadi orang yang bahagia belum tentu tenang. Romanya bahagia, cekakak-cekikan, saya panggil anak yang sehat. Romanya kelihatan bahagia, senang, kesana kemari, ternyata urusannya banyak. Tapi kalau orang tenang di atas bahagia. Jadi kalau udah tenang, pastinya bahagia. Bahagia belum tentu tenang. Ih, kelihatan bahagia, nasa ketawa bulu sehari-harian. Padahal kusut pikirannya, atau kusut. Makanya Rasul tuh doanya, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan. Ya Allah, kami minta padamu jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang bagaimana? Kata Rasul dilanjutkan dalam doanya, wa tu'minu biliqa'ika. Jiwa yang percaya dan yakin akan berjumpa dengan kamu. Kita yakin nggak akan berjumpa dengan Allah, Pak? Yakin nggak? Yakin. Kita takut nggak sama Allah? Kita takut nggak sama Allah? Takut. Cuma takut nggak ngendahin kita. Orang-orang ngomong takut sama Allah, masih madu ayam. Takut sama Allah, masih main selot. Berarti takutnya nggak ngendahin. Takut sama Allah sih, nggak sembahyang. Berarti takutnya kagak ngendahin. Jangan sampai kita takutnya takut mengendahin. Kan ada anak takut rumahnya, tapi mengendahin sama kita. Jadi jiwa yang tenang itu tu'minu biliqa'ika, yang yakin percaya akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau pengen perjumpaan itu indah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihah. Kunci yang pertama adalah amal yang soleh. Belum tentu amal itu diterima oleh Allah. Ini belum tentu ngaji saya diterima oleh Allah. Nih Jakarta baca kita, nyampaikan amanat, nyampaikan pesan-pesan agama, belum tentu jadi amalan soleh. Belum tentu tuh sholat kita tadi diterima oleh Allah. Makanya prinsip amal soleh, amalan itu bisa menjadi amalan soleh, satu syaratnya ikhlas karena Allah. Ya ngaji lah,
pas dingin kali-kali ada uduk. Rokok-rokok Haji Nasir ada ini kadang-kadang diberadain sama Haji Nasir. Dari rumah niatnya sholat subuh, ngaji subuh, harapan uduk dari Haji Uum. Amalnya mah bagus, tapi tidak menjadi amalan soleh, dapat kebaikannya mah, tapi tidak bernilai pahala di sisi Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi amal baru jadi amalan soleh kalau ikhlas karena Allah. Jadi kan level kita mah ikhlasnya kan ikhlas paling bawah level kita mah, ya kan, level kita ikhlasnya paling bawah. Sholat tahajud masih ada embel-embelnya, sholat duha masih ada embel-embelnya, pengen urusan lancar, rezeki pengen banyak, ditambah sholawat. Dapat sebulan rezeki macet aja diambokin duha, lu nggak duha lagi pada wakil mana gua sembahyang doa wakil segini-gini aja, duha diambokin wakil diambokin akhirnya nggak bisa, karena ikhlas kita mah levelnya masih level kelas bawah. Kita baca salawat 4.444 kali ini hebat rupanya, besok mengukur kali bacain salawat mah besok bos tendeluk ngadepin kita. Kadang-kadang diberi asin 41 balik malam Jumat. Ya ilah, nggak taunya besok mau ketemu bos. Kelasnya kita kelas levelnya level bawah. Tapi kalau udah ikhlasnya level tinggi, khawasil khawas, ya baca Quran aja, tahajud ya tahajud aja, ngaji ya ngaji aja. Itu semua disandarkan kepada Allah. Yang kedua, amal itu disebut amal soleh kalau sesuai dengan tuntunan agama. Sholat yang kita lakukan pun sama, harus sesuai dengan ajaran baginda Rasul. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Kamu sholat seperti kamu melihat aku bagaimana aku sholat. Jadi kalau sholatnya tidak ngikutin Nabi, mentang-mentang sholat segar, gue lagi pengen nih semua yang sholat subuh 7 rakaat. Gue lagi kepengen, lu apa sudah suka banyak amat, lagi kepengen, lagi mood. Di sholat harus ngikutin Nabi secara sempurna, nggak bisa kita paling tidak syariat-syariat yang diajarkan sama Nabi kita Muhammad. Kelas usul kita kan sholat kagak usul, nggak usul. Ada nggak tadi sholat yang usul? Ya, kan kita usul waktu takbir doang. Pas rakaat ke-1 mah kata Haji Maman udah jemput anak lagi keburu hari. Begitu. Lah iya. Tadi saya mikir tuh kalau udah lagi lama lagi di kongko dalam hati saya. Kan sholat yang tertinggi kan qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mudah-mudahan meskipun tidak usul, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang percaya dengan perjumpaan dengan Allah dan kita kuncinya ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan indah, yaitu beramal soleh. Amalan soleh satu syaratnya pertama adalah ikhlas lillah karena Allah, yang kedua bersumber dengan aturan agama. Terus beramal soleh juga jangan ditunda-tunda. Jangan. Tajawad minat tuqa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'isu ilal fadhi. Berbekal dengan ketakwaan. Karena kalau sudah malam tiba, kita nggak tahu apakah hidup sampai besok pagi. Jangan ditunda-tunda kalau melakukan kebaikan. Besoklah baru nyumbang masjid, ditunda-tunda. Besoklah pas tahun 2025 gua baru mulain ikut kuliah subuh. Pas malam tahun barunya kesandung, ketimpa trompet, mati.
Kan akhirnya baru niat doang karena ditunda-tunda. Jadi melakukan amalan kebaikan mah jangan ditunda-tunda. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kuncinya amal soleh. Yang kedua tauhid yang kuat. Kuncinya tuh kalau ini perjumpaan dengan Allah, perjumpaan yang indah. Lalu jiwa yang tenang kata Nabi bagaimana? Yang kedua tu'minu biliqa'ika, yang ketiga wa tarda biqada'ika. Ridho dengan ketentuan Allah, ridho dengan takdir Allah. Ya emang kita sudah ditakdirkan kayak begini, ya udah ridho aja. Kebanyakan kita banyak meminta. Meskipun meminta kepada Allah yang dianjurkan. Saya ketemu seorang guru, dinasihati. Kita ini hidup kebanyakan meminta. Kata saya, ya guru, kita kan disuruh meminta sama Allah. Kata beliau, coba dah. Kita minta, pasti yang belum kita punya. Kita ini belum punya apa? Pasti. Kata dinasih Allah, mudah-mudahan berani nyandung. Begitu kata dinasih itu. Kita belum punya, misalnya pengen punya mobil, ya Allah, mudah-mudahan kita beli mobil, ya Allah, mending aja kalau ada mobil mah kuliah subuh kehujanan, bisa naik mobil, yarin, Avanza juga, ya Allah. Kita minta, pasti yang belum kita punya. Tapi apa kata beliau? Kenapa kita banyak meminta? Karena kita lupa mensyukuri apa yang udah kita punya. Jadi orang minta itu belum yang dia punya. Kenapa dia banyak meminta? Lantaran dia lupa mensyukuri apa yang dia punya. Alhamdulillah, gua jelek-jelek ada mobil, kan begitu. Biarin bantingannya rada keras juga. Daripada dia kata motornya gede juga tetap aja kalau kehujanan mangauk di ruko. Kan begitu. Dia kata motor gede, tetap aja kehujanan mangauk. Kata motor gede, alhamdulillah motor gua marada bagusan, boncengan berdua bertiga nggak ngeyot-yotan. Daripada dia motornya doyok, kata punya motor, alhamdulillah doyok-doyok begini gue masa hidup aja bisa berangkat ke masjid. Daripada dia kekuatan naik sepeda, kata naik sepeda, alhamdulillah gue kata sepeda juga nyampe sekalian olahraga. Daripada mundur jauh dari Langlo, dari Pembulak jalan kaki, kata jalan kaki, alhamdulillah gue masih bisa jalan kaki ke masjid. Daripada dia didorong-dorong sama roda, kan begitu. Dan kalau roda mending gua pakai roda agak masih ada yang dorong-dorong bini gua. Daripada dia jalan kaki pergi akhirnya nggak pulang-pulang sampai sekarang. Supaya di bawah mau ambil ke makan. Syukuri apa yang ada. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Terakhir, jiwa yang tenang itu watak na'u bi apoika. Qana'ah, menerima apa yang udah diberikan Allah kepada kita. Jadi kesimpulannya, doa yang terbaik, doa yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, doa Rasulullah. Yang ketiga adalah doa orang soleh. Nggak apa-apa kalau mau doa sendiri, tapi utamakan dulu. Ada doa Al-Quran yang termaktulan, doa Rasul, yang ketiga doa orang soleh, baru tambahin itu doa kita. Jangan ujuk-ujuk pakai doa kita. Alhamdulillah, ya Allah, cepetin aku urusan saya ya Allah. Itu mah doa gas bos namanya. Kan enak doa yang ada Rabbana kan gitu ya. Allahumma enak didengarnya. Jadi ini saja, mudah-mudahan hati kita semakin hari semakin tenang
hati yang tenang kata Rasul, Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah, jiwa yang tenang kata Rasul, tu'minu biliqa ika, yakin percaya bahwa ada perjumpaan kita dengan Allah. Yang ketiga, wa tarbo biqadha ika, ridho dengan takdir Allah. Yang keempat apa? Wa taqna'u bi'aqo ika, nerima qanaah apa yang diberikan Allah kepada kita. Al-Fatihah. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.